Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin, ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik, amma ba'd. Tibatum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tu minal jannati manzilah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan Ahad ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas ketaatan kita, melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kita masuk di berapa Syawal sekarang? 1, 2, 4, 5 ya. Sudah masuk 5 Syawal ya. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu am wa antum bi khair ya. Selamat hari raya Lebaran ya, 1445 Hijriah. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu sekalian, pada momentum Syawal ini ada 2 hal yang patut kita garis bawahi atau kita menjadi concern kita. Yang pertama adalah berkaitan dengan konsep ketakwaan itu sendiri ya. Pernah saya sampaikan bahwa puasa itu adalah bertakwa, bertakwa itu adalah puasa ya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya, supaya kita bertakwa. Nah, disinilah di bulan Syawal kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa mempertahankan ibadah yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan? Ibadah tersebut bisa dengan puasanya, bisa dengan tahajudnya, qiyamul lailnya, atau mungkin membaca Al-Quran, atau sedekahnya dan ibadah-ibadah yang lainnya. Apakah kita bisa lanjutkan ibadah tersebut di bulan Syawal ini, atau di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan yang lainnya? Apakah kita bisa mempertahankan ketakwaan kita di luar masjid itu sendiri ya? Ketika kita di masjid bisa khusyuk, bisa baca Al-Quran, bisa berzikir, bisa ingat Allah. Tapi kalau di luar masjid masih ingat Allah enggak ya? Masih baca Quran enggak ya? Masih istighfar enggak ya? Nah, inilah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita konsep takwa itu sendiri ya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita konsep takwa itu, bertakwalah kalian haitsuma kunta. Kalau haitsuma kunta di sini advance pengembangan daripada penjelasan daripada haitsuma kunta itu 2. Yang pertama adalah dimensi waktu dan dimensi tempat ya. Bisa kalau dimensi waktu, bertakwalah kalian kapanpun itu ya. Kalau dimensi tempat, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada ya. Nah, kalau yang pertama berarti ya kita diarahkan, dituntut atau diarahkan bahasanya oleh Rasulullah
kita bertakwa di bulan Ramadan, ya kita juga harus bisa bertakwa di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan-bulan yang lainnya, ya. Tetapi yang terjadi sekarang, umat muslim di manapun itu berada, di Indonesia, di luar, dimanapun, ya, sudah masuk Syawal masih bertakwa nggak? Jangan-jangan takwanya sudah hilang, ya. Mudik, ya, silakan mudik, nggak ada ininya, maksiat sana maksiat sini. Dulu Ramadan bisa megang Quran, Syawal masih megang Quran nggak? Megang HP, ya megang doang mungkin, jangan-jangan, ya. Sibuk Ustadz silaturahim, nggak apa-apa, silakan, bagus, ya. Tapi jangan meninggalkan ibadah yang pernah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan rata-rata kita bisa sholat tahajud setiap hari, ya, rata-rata, ya. Tapi di bulan Syawal coba, ya, masih bertahan nggak tahajudnya? Atau sudah berkurang, ya, sudah bolong-bolong, ya. Nah, inilah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan sedekah. Ada asumsi di masyarakat, Ustadz, kita Ramadan sudah banyak sedekah karena pahala itu dilipat gandakan. Betul, ya. Syawal udah, Ustadz, nggak usah sedekah lagi gitu kan. Nah, ini asumsi yang kurang benar, ya. Justru disitulah kita diuji, ya. Kalau sedekah kita di bulan Ramadan 1 juta, di bulan Syawal ya harus 1 juta juga, ya. Nah, ini kenapa? Ya karena konsep takwa tadi, ya. Bertakwa di bulan Ramadan, bertakwa juga di luar bulan Ramadan. Makanya ada yang mengatakan, Ustadz, ciri orang yang dapat malam Lailatul Qadar itu gimana sih cirinya, ya? Wah, ada yang mengaitkan dengan salamun hiya hatta matla'il fajar, ya. Silakan saja, misalnya di pagi harinya matahari tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, ya. Nah, ini kan hanya barometernya sulit, ya. Wah, Ustaz, tanggal 25, bisa jadi tanggal 26 seperti itu juga, ya. Tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Bersin saya. Tanggal 27 seperti itu juga, jangan-jangan, ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, ya. Jadi manusia hanya bisa berasumsi saja, ya kan? Ustaz, jangan-jangan tanggal 27 karena tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Coba lihat besoknya, bisa jadi seperti itu juga, ya. Nah, berarti kan indikasi seperti itu memang ada, ya, memang dari Al-Qur'an. Tetapi Al-Qur'an tidak detail, tidak gamblang. Nih tanggal 27 seperti ini, ya. Agar apa? Agar kita mencari, ya, misteri, ya. Nah, dari situ berarti para ulama menganalisa orang yang dapat malam Lailatul Qadar itu, ya tadi konsep takwa tadi. Kalau dia di bulan Ramadan bisa maksimal ibadah, di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sebagaimana ibadah dia di bulan suci Ramadan, saksikanlah orang seperti ini mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya. Berapa persen ininya? 80 sampai 90%. Nah, ini definisi definisi para ulama mengaitkan orang yang dapat malam Lailatul Qadar, ya. Jadi kita jangan harus pede, Ustaz, saya 10 malam itikaf, ya. Wah, mantap, alhamdulillah. Saya dapat malam Lailatul Qadar dong. Wah, nanti dulu, coba lihat di bulan Syawal, ya. Jangan-jangan bulan Syawal nggak megang Quran, nggak megang tahajud, sedekah udah nggak lagi. Nah, itu jangan, ya, silakan saja pede, silakan saja. Tapi bisa jadi belum mendapatkan malam Lailatul Qadar sesuai apa definisi ulama tadi, ya. Tapi kalau kita mendapati seorang muslim di bulan Ramadan dia maksimal seluruh ibadahnya, dia itikaf juga, di bulan Syawal juga dia ibadahnya tetap, ya, tajamaahnya tetap, tahajudnya tetap, sedekah tetap dermawan, ya, baca Quran tetap seperti di bulan Ramadan, ya. Langsung kita tembak dia. Kalau ini coba kita lihat di bulan Zulqa'dah, nah itu, ya. Coba kita lihat di bulan Zulhijjah. Kalau dia seperti itu juga, kamu mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya. Ini, ya, jadi barometernya adalah khuluq tadi, akhlak, ya.
barometernya adalah ibadah yang dia lakukan setelah bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita ingin memantaskan diri mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya gampang saja. Yang pertama, kita misalnya sudah itikaf 10 malam terakhir. Yang kedua, kita pantaskan di bulan Syawal Zulqa'dah dengan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita bisa mempertahankan di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ya, Muharram dan lain-lainnya sebagaimana bulan suci Ramadan, nah, alhamdulillah. Apalagi dimudahkan untuk bisa istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita berbicara dalam diri kita. Tapi kalau ternyata lagi mudik sulit, ya, baca Quran, sulit zikir, sulit untuk bersedekah, ya, mulai menurun ibadahnya, nah itu jangan kepedean, saya dapat malam Lailatul Qadar, ya. Justru barometernya adalah akhlak dan ketakwaan itu sendiri, ya. Yang kedua, kalau dimensi tempat, kita di bulan Ramadan tidak terlepas daripada masjid itu sendiri. Masjid seperti jati diri kita, buka puasa, sahur, sholat subuh, ya, kebersamaan itu, ya, berzikir, kita mengingat Allah. Coba kita lihat di luar masjid itu sendiri, ya. Apakah ketika kita mudik masih ingat Allah, ya? Jangan-jangan dempetan mobil, motor langsung ketemu ya, kata-kata kebun binatang dan lain-lainnya, ya. Berarti kan ini tidak bertakwa, ya, sebagaimana di masjid tadi, ya. Nah, intinya apa yang saya sampaikan tadi, kita semua diuji di bulan Syawal ini. Bahkan para ulama menekan bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan, ya. Kok bisa meningkat daripada bulan Ramadan, Ustaz? Sulit, mempertahankan saja sulit, ya. Apalagi lebih meningkatkan daripada bulan Ramadan, ini lebih sulit lagi, ya. Justru itulah kita diuji, di mana ketakwaan itu memang itu tadi, haitsuma kunta, ya, dimanapun kita berada, ya, kapanpun itu, ya. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan konsep istiqomah. Ternyata pahalanya pun surga, nggak tanggung-tanggung, ya. Apa kata Allah? Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya hamba Allah atau orang beriman yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Yang maksudnya di sini adalah keyakinan itu sendiri, ya. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Apa yang didapatkan? Nah, ini yang pertama adalah tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat itu turun kepada si yang bersangkutan tersebut. Walaupun tafsirannya ada yang mengatakan ini di akhirat kelak, ya, disuruh di padang mahsyar, tidak lagi ada rasa takut terhadap azab Allah. Alla takhafu wa la tahzanu, tidak ada kesedihan. Tapi ini juga ada yang mengatakan ulama, ini berlaku di dunia. Orang yang istiqomah, dia tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih di dunia maupun di akhirat. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira bil jannah, dengan apa? Surga, ya. Jadi kalau ada asumsi Syawal Ustaz, bersedekah sudah habis Ustaz di bulan Ramadan, ya. Bulan Syawal nggak usah sedekah lagi karena nggak dilipat gandakan. Justru itu jawabannya ayat yang tadi. Kita bersedekah di bulan Syawal, baca Al-Quran di bulan Syawal, ingin mendapatkan pahala apa? Pahala istiqomah. Apa itu? Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Berikanlah kabar gembira dengan surga, ya. Ternyata surga, ya, sama-sama juga. Ramadan surga, Syawal surga, Dzulqa'dah juga ada surga, dan bulan-bulannya ada surga juga, ya. Jadi anggapan di masyarakat adalah kita menurun, melempem ibadahnya, udah nggak dilipat gandakan lagi, justru salah, ya.
Justru pahala istiqomah itu nggak tanggung-tanggung, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan surga itu dikaitkan dengan puasa lalu ketakwaan, tapi di bulan Syawal dan Zulqa'dah jangan salah ya, ada ibadah yang lainnya, ibadah konsisten ya, kontinuitas daripada ibadah kita itu pun akan dianggap sebagai istiqomah kita dalam beribadah kepada Allah, ya dapat surga juga ya. Nah ini hal pertama yang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu bertakwa dimanapun dan kapanpun kita berada ya. Yang kedua yang bisa kita lakukan di bulan Syawal ini momentum mudik ya, tentunya mudik ya. Apa sih dari pandangan dalam Islam berkaitan dengan mudik, silaturahim dan lain-lainnya? Kalau di Indonesia kita yang Idul Fitri itu lebih rame ya, liburannya lebih mengena ya, lebih greget ya. Tapi di Timur Tengah biasanya Idul Fitri itu satu hari udah selesai, nggak greget-greget amat gitu ya. Habis sholat Idul Fitri biasanya pada istirahat tuh, karena biasa itikaf jadi siangnya masih tetap tidur ya, dan lain-lain ya. Silaturahim nggak terlalu ya di Idul Fitri di Timur Tengah ya. Tapi memang kalau Idul Adha ya kebalikannya, kita Idul Adha silaturahim ada nggak? Enggak ada, tapi nggak sebesar Idul Fitri ya. Silaturahimnya dengan kurban tadi ya, dengan kalau Idul Adha kurban kambing atau sapi atau onta ya. Tapi kalau di Timur Tengah silaturahim itu gregetnya itu di Idul Adha itu sendiri. Kebalikan daripada kita. Jadi kalau Idul Adha mereka silaturahimnya seperti Idul Fitri kita. Ada kalau di Mesir ada juga mudik-mudik gitu. Ada yang tinggal di Kairo, dia mudik ke kampung, ke kerabat dan lain-lainnya, bahkan lewat daging kurban, kebersamaan. Nah ini berkaitan dengan adat istiadat. Nah kalau kita berbicara hukukul aqarib warraham, apa sih hak-hak kekerabatan dan rahim ya? Rahim itu hubungan biologis ya, rahim ya, silaturahim menyambung kasih sayang ya, menyambung kasih, menyambung atau biologis tadi ya. Berarti kan apa di sini ya? Yang pertama adalah ayah dan ibu. Banyak dalil-dalilnya ya. Kalau dalam Riyadhus Shalihin ada misalnya bagaimana kita mengedepankan bahkan dalam hal kebaikan, dalam hal infak bersedekah, itu yang lebih prioritas itu adalah orang yang terdekat dengan kita ya kerabat kita dalam hal sedekah ya. Kalau ada kerabat kita yang mustahik zakat, itu sebenarnya yang lebih layak untuk kita berikan ya. Mustahik zakat itu yang layak untuk mendapatkan harta zakat mal atau zakat fitrah ya. Zakat fitrah di Indonesia terkadang lebih kepada fakir miskin ya. Padahal itu bukan mazhab Imam Syafi'i sebenarnya. Mazhab Imam Syafi'i itu zakat fitrah itu 8 asnaf ya, sama dengan zakat mal ya. Justru di Indonesia lebih kepada kalau kita bagi zakat fitrah biasanya kan untuk fakir dan miskin saja itu ya, udah dihabisin sebelum ini. Sebenarnya bisa untuk macam-macam ya. Nah terkait dengan persoalan zakat tadi, nah silaturahim tadi itu sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Bahkan suatu ketika Ibnu Mas'ud dengan istrinya ya, istrinya ini namanya Zainab. Nah ketika itu Ibnu Mas'ud kan secara finansial kalau bahasa kita menengah ke bawah lah ya, kalangan yang mustahik zakat ya. Nah istrinya itu suatu ketika pengajian lah, majelis ta'lim dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengajian ibu-ibu ya. Jadi Rasulullah mengatakan kepada ibu-ibu tersebut ya, bersedekahlah kalian ya. Itu kata siapa? Rasulullah kepada ibu-ibu ya. Nah Zainab istrinya Ibnu Mas'ud ketika pulang ke rumah ya, ingat pesan Rasulullah, bersedekahlah kalian ya. Lalu Zainab mikir, saya ingin sedekah. Ngomong kepada siapa? Istrinya, saya punya gelang emas gitu ya.
gelang emas daripada saya sedekahin kepada orang lain. Nah ini ya kata Zainab nih ya. Kata siapa? Istrinya siapa? Ibnu Mas'ud ya. Daripada saya mensedekahkan gelang saya kepada orang lain, mendingan saya kasih ke ente aja nih. Hai suamiku, sampai Ibnu Mas'ud, ente kan termasuk orang yang apa? Mustahik zakat ya. Coba tanya Rasulullah deh gitu kan. Kata siapa? Coba tanya Rasulullah. Pertama ya lempar-lemparan. Zainab ngomong ke Ibnu Mas'ud, coba ente tanya kepada Rasulullah. Aduh jangan saya, ente aja lah ya. Jadi yang berangkat itu Zainab tadi ya. Jadi ingin bertanya apa? Bersedekah kepada suami ya. Suami yang apa tadi? Yang menengah ke bawah bahasa kita ya. Menengah ke bawah. Nah akhirnya Zainab tadi datang kepada Rasulullah. Nah tapi kan malu namanya ibu-ibu kan. Dia lewat siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kan yang sering bantu Rasulullah ya. Sering ngambilin air, nyiapin sendal ya. Hai Anas bin Malik, ada yang nanya gitu, konsultasi bahasanya gitu ya. Bilang siapa? Jangan kasih tahu ke Rasulullah identitas saya ya. Jangan kasih tahu identitas saya. Ya malu lah, wajar ya. Apa pertanyaannya? Begini dan begini. Itu tadi permasalahan tadi. Boleh gak saya bersedekah kepada suami saya ya. Nah, lalu ketika Anas bin Malik menghadap ke Rasulullah tuh ada ibu-ibu ya, nanya boleh nggak dia bersedekah kepada suaminya. Ini berkaitan dengan silaturahim ya. Bagaimana hubungan biologis dan ideologis itu memang ada arahannya dari Allah dan Rasulnya. Lalu apa kata Rasulullah? Siapa tadi? Nah, kan padahal Anas bin Malik disuruh apa? Disuruh jaga rahasia. Nah tapi Anas bin Malik yang nanya Rasulullah Zainab ya. Zainab yang mana nih kata Rasulullah. Jadi nama Zainab itu di Arab itu memang pasaran, nama pasaran ya. Kalau zaman sekarang ya, zaman sekarang Abdullah, Muhammad, Ibrahim itu kan nama pasaran ya. Kalau zaman dulu ya Zainab, Fatimah ya. Makanya harus ada embel-embel Zainab binti fulan ya. Bapaknya siapa gitu kan. Misalnya Zainab bapaknya Hendra, oh berarti itu. Zainab bapaknya Pak siapa gitu kan. Nah ini yang membedakan itu ya. Akhirnya kata Anas bin Malik Zainab binti Fulan. Oh ini siapa? Istrinya Ibnu Mas'ud ya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Silahkan ya, dapat 2 pahala ya. Ketika bersedekah, seorang istri bersedekah kepada suaminya ya, dapat 2 pahala. Pahala sedekah itu sendiri, yang kedua pahala kekerabatan. Ya suami istri kan lebih daripada kekerabatan, hubungan itu disatukan dengan pernikahan ya. Intinya apa? Boleh ya. Tapi dari hadis ini kita bisa melihat bagaimana yang lebih prioritas untuk kita melakukan kebaikan, menyambung tali silaturahim. Kalau bahasa sekarang kadang kita kalau sudah menjadi bapak, jadi kakek, ya minimal ngasih tuh tiap anak-anak kecil berapa? 50.000 ya, atau 100.000 atau 20.000 angpau ya. Jadi silakan saja ya. Nah ini berarti buat gambaran juga ya. Kalau buat ibu-ibu ya, kalau misalnya bapaknya suaminya ya menengah ke bawah gitu kan, nggak ada salahnya untuk bersedekah kepada suaminya ya. Apalagi kalau istrinya bekerja, suaminya bekerja, tapi terkadang gajinya besaran siapa? Istri ya. Nggak ada salahnya untuk bersedekah kepada suami atau bersedekah untuk uang dapur ya. Walaupun memang uang dapur kewajiban siapa? Kewajiban suami ya. Tetapi tidak ada salahnya tadi arahan daripada siapa? Rasulullah mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekah, yang kedua pahala apa? Kekerabatan. Nah, ini hubungan suami istri ya. Kalau misalnya ke orang tua ya silakan saja ya. Untuk ayah, untuk ibu ya. Tapi kalau kita melihat konteks kekinian perlu ada komunikasi ya. Misal seorang suami dia memberikan sedekah kepada ayah dan ibunya,
terkadang harus ada transparansi untuk kepada siapa? Kepada istri, ya. Karena banyak kejadian perceraian itu dimulai dari sini, kurang transparansi, ya. Misalnya seorang suami ini gaji sekian kok habis terus nih, padahal kita punya kebutuhan banyak, ternyata disedekahkan kepada ayah dan ibunya, ya. Nah, ini kan perlu transparansi kepada istrinya, ya. Perlu ada komunikasi intinya, ya. Silakan saja, tidak ada, yang penting berkomunikasi berapa yang disepakati, misalnya tiap bulan, kalau mau 3 bulan sekali, 6 bulan sekali mau bersedekah kepada ayah dan ibu, silakan saja, ya. Nah, pernah juga kejadian ini bagaimana menyambung tali silaturahim, ya. Dalil dari hadis-hadis Rasulullah, walaupun ayat-ayatnya sangat banyak juga, ya. Rasulullah itu punya ibu, ya. Ibunya Rasulullah itu berapa, ada yang tahu? Satu ya kalau ibu kandung, ya. Tapi ibu-ibu yang lain maksudnya, ada yang tahu berapa? Ya, jadi ada 3, ya. Ibu kandung berapa? Ya 1. Kalau ibu kandung siapa? Siti Aminah. Ibu susuan siapa? Halimah As-Sa'diyah. Tapi yang dilupakan satu lagi, ibu asuhan. Ada yang tahu siapa? Ibu asuhan. Namanya Ummu Aiman. Nah ini, ya, yang terkadang tidak terdeteksi, ya. Kalau Siti Fanimah, kita kita kenal, ya. Beliau meninggal ketika atau wafat ketika Rasulullah berumur kurang lebih 5 tahun, kurang lebih, ya. 5 tahun itu umur berapa? Masih TK, ya. Si Hamzah anak saya ini 5 tahun, dia TK yang B, ya, yang menjelang SD, ya. Nah, sebesar itu, sekecil itu sudah menjadi yatim piatu, sekecil itu, ya, tidak merasakan kasih sayang seorang ayah, kasih sayang seorang ibu pun hanya terbatas, ya. Walaupun sebelumnya diurus oleh Halimah As-Sa'diyah, ya, ibu susuan, ya. Ibu susuan ini ya 11-12 lah dengan ibu kandung, ya. Karena air susu ASI daripada Bunda Halimah Sa'diyah itu kan mengalir menjadi darah dan tulangnya di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di kemudian hari itu tetap disambung tali silaturahim itu oleh Rasulullah, ya. Jadi ketika masih kecil kan yang menjadi anak susuan Halimah Sa'diyah bukan Rasulullah saja, mungkin ada 2, ada 3, ada sekian, ya. Jadi di kemudian hari ketika Rasulullah sudah dewasa, sudah menjadi nabi, menjadi tokoh, ya, Rasulullah ingat siapa itu? Si Fulanah. Oh, si Fulanah itu saudari saya, katanya, kata Rasulullah. Fima makna, ya. Saudari apa? Maksudnya bukan saudari sekandung, tapi saudari sesusuan, ya. Si Fulanah itu adalah saudari saya sesusuan dari Halimah As-Sa'diyah, ya. Kan kalau saudari sesusuan nggak boleh dinikahin, ya, mahram, ya, muhrim, ya, kalau bahasa kita. Seperti adik kandung, ya. Ya, karena memang saudara sesusuan pun tidak boleh dinikahin. Siapa? Si Fulanah, ya Rasulullah. Oh, si Fulanah itu saudari saya, ya, saudari sesusuan. Masih ingat Rasulullah, ya. Padahal sudah dewasa, dulu kan ketika masih kecil umur 4 tahun, ya, berarti kan Rasulullah 4 tahun dan 5 tahun itu kan bersama Halimah Sa'diyah. Sekitar 2 tahun atau 3 tahun, ya, dengan Halimah Sa'diyah. Tapi masih ingat, ya. Si Fulana, si Fulan, masih ingat. Itu yang pertama. Nah, kita kembali kepada Ummu Aiman. Nah, ini bagaimana Rasulullah menyambung tali silaturahim itu memang arahan daripada Allah dan Rasulnya, ya. Ini momentum mudik kita nih, ya, libur dan lain-lain, ya. Ya, walaupun kita tidak langsung pergi ke kampung, tidak ada salahnya by WA, by video call, ya. Itu sudah silaturahim, ya. Apalagi zaman sekarang silaturahim itu semakin mudah, ya. Apalagi generasi muda sekarang, ya, silaturahimnya bukan di Indonesia saja, ya. Biasanya udah dengan orang luar negeri. Kalau generasi Z, generasi milenial dengan bahasa Inggris dan lain-lainnya. Nah, terlepas daripada itu, siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman ini awalnya adalah hamba sahaya, ya. Hamba sahaya dari Ethiopia, Habasyah.
Berarti kalau orang Habasyah, orang Ethiopia kulitnya warna apa Pak? Hitam, ya. Ya terlepas daripada itu, ya itu luar biasa Ummu Aiman itu, ya. Jadi saya ketika di Mesir punya teman dari yaitu orang-orang Afrika, ya, Ethiopia, Sudan, ya, Nigeria, ya. Ya memang kalau hitam itu ya hitam gitu, mau hitam, maksudnya benar-benar hitam, ya. Kadang kalau sudah akrab saya candain terus gitu kan. Ente yang putih apa? Bajunya aja tuh itu ya. Kalau udah akrab ya, kalau belum akrab jangan ya. Nah, intinya apa? Ummu Aiman ini hamba sahaya ketika perang gajah. Perang tahun gajah. Abraha ya. Ketika Abraha dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah, nah Ummu Aiman ini ya dia hamba sahaya dari kalangan Abraha ini. Nah, ketika Abraha dan pasukannya itu lenyap ya dengan burung ababil, nah Ummu Aiman ini menjadi tahanan ya di kalangan orang Arab, orang Mekah gitu. Nah, setelah menjadi tahanan tentunya menjadi hamba sahaya. Milik siapa? Milik Abdullah bin Abdul Muthalib. Siapa Abdullah bin Abdul Muthalib? Ayahnya Abdullah kan ayahnya daripada Rasulullah. Nah, Abdullah meninggal. Jadi Ummu Aiman itu diwariskan kepada siapa? Ke Siti Aminah, ya, kepada ibu kandungnya, ya, yang bantu dan lain-lainnya, ya. Bahkan ketika Rasulullah di kampung di pedalaman bersama Halimah Sa'diyah, berarti kan Ummu Aiman bersama siapa? Siti Aminah, ya. Nah, ketika umur 5 tahun Rasulullah ibunda Siti Aminah wafat. Nah, di situ kan dalam sejarah diasuh oleh siapa? Kakeknya, ya, dari umur 6 tahun kurang lebih sampai umur 8 tahun. Abdul Muthalib 2 tahun. Jadi jangan disangka di situ sebenarnya ada andil asuhan daripada Ummu Aiman. Betul diasuh oleh Abdul Muthalib, bahkan dari umur 8 tahun sampai dewasa itu kan diasuh oleh siapa? Abu Thalib pamannya. Tapi di belakang itu ada Ummu Aiman sebenarnya, ya, ibu asuhan, ya. Namanya ibu asuhan berarti kan yang ya si Rasulullah umur 6 tahun kan sama dengan anak-anak kita, masih kecil ya, SD ya. Nah, ibu asuh itu ngasih makannya mungkin ya, kalau bahasa kita ya. Kalau ibu-ibu kita, istri kita anak 6 tahun itu apa ya, disuapin makanannya, disiapin pakaiannya. Nah, Ummu Aiman itu dari umur 6 tahun ya, semeninggal Siti Aminah itu ngasuh Rasulullah SAW ya. Urusan keseharian ya. Walaupun memang ya Abu Thalib atau Abdul Muthalib ya mempunyai peranan juga ya. Nah, terus sampai bahkan Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, atau ketika Rasulullah remaja ya, ngangon kambing ya, berdagang, Ummu Aiman itu masih statusnya hamba sahaya ya, masih membantu Rasulullah urusan rumah lah ya. Nah, ketika sudah menikah dengan Siti Khadijah itulah Ummu Aiman dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah bisa jadi lebih lama dengan Ummu Aiman ini, ya kan? Mempunyai kedekatan secara psikologis dengan Ummu Aiman, ya. Makanya di kemudian hari, ya, Rasulullah ini selalu menjenguk Ummu Aiman. Bayangkan, ya, Rasulullah sudah, anggaplah kalau bahasa kita sudah sukses, ya, sudah menjadi nabi, sudah menjadi tokoh masyarakat, ya. Tidak lupa dengan Ummu Aiman, sering diziarahin, ya. Fatrah kalau dalam bahasa Arab itu ya mungkin berapa bulan sekali ya, intinya diziarahin terus ya, sampai ketika di Madinah pun ya. Jadi Aiman ini termasuk perempuan yang awal-awal masuk Islam dengan Siti Khadijah ya. Terus ketika di Madinah, bahkan ketika meninggalnya Rasulullah, nah ini menarik ya, ketika Rasulullah wafat, para sahabat tahu ya, kebiasaan Rasulullah adalah menjenguk Ummu Aiman, ibu asuhan ya.
Bukan ibu kandung, bukan ibu susuan, tapi ibu asuhan, seperti ibu ya. Ya. Nah, siapa yang menjenguk itu? Adalah Abu Bakar dengan Umar bin Khattab. Bayangkan ya. Karena Abu Bakar dengan Umar bin Khattab tahu kebiasaan Rasulullah itu selalu menjenguk Ummu Aiman ya. Itu dilakukan oleh mereka. Yuk kita jenguk Ummu Aiman, padahal bukan ibunya Abu Bakar atau ibunya siapa? Umar bin Khattab, tapi ingin mengikuti sunnah Rasulullah ya. Akhirnya apa? Ya dijenguk Ummu Aiman ya beberapa kali ya. Bahkan dalam riwayat itu tidak lama setelah wafatnya Rasulullah, Ummu Aiman pun wafat ya. Berarti kan Ummu Aiman umurnya lebih tua daripada Rasulullah ya. Rasulullah wafat 63, Ummu Aiman ya bisa jadi 70 atau 80 ya. Nah, terlepas daripada itu, jadi bagaimana sunnah daripada Rasulullah menjenguk kekerabatan kita ya. Momentum mudik ini ya kita silaturahim kepada ayah, kepada ibu, atau mungkin kadang saya mengarahkan kepada guru ngaji yang ada di kampung ya. Kita misalnya ketika kecil ada yang ngajarin sholat ya, yang ngajarin baca dulu Iqra ya kalau salah ya, ngajarin Iqra, anggaplah masih hidup di kampung, kita ziarahin ya, ngeteh atau ngopi, sekedar ini namanya silaturahim ya, bawa tape atau bawa apa gitu ya, oleh-oleh buat guru ya, guru SD, tidak ada salahnya. Siapapun lingkaran yang dulu pernah berjasa dengan kita, jangan kita lupakan ya. Nah, apa dalilnya tadi itu? Rasulullah tidak melupakan siapa? Ummu Aiman. Ketika Rasul masih kecil, mungkin diurusin makanannya, pakaiannya dan lain-lainnya ya. Karena semata wayang ya. Kalau Abdul Muthalib kan sudah sepuh kan, kakek kan. Ya mungkin mengurusi hal-hal tertentu, tapi keseharian Ummu Aiman yang menghandle-nya ya. Nah, ini coba kita lihat dalil-dalil yang menggambarkan hak daripada kekerabatan, hak daripada silaturahim ini sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah Ta'ala Ar-Rahman wa hadhihi ar-rahim syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis qudsinya ya, Ar-Rahman kata Allah Subhanahu wa taala. Rahman ini kan nama dari nama-nama Allah. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim ya. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu apa? Ya Rahim. Kalau bahasa Indonesianya apa? Kasih sayang ya. Tali kekerabatan ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang menyambung tali silaturahim, yaitu tadi ziarah tadi ya. Ayah, ibu, sepupu, ini ya, teman ya, kerabatan. Apa kata Allah? Wasaltuhu. Saya akan ya masih menyambung dengan dia ya. Kalau nyambung dengan si hamba ya berarti dapat keberkahan, dapat rahmat ya. Bukan rahmat ini ya. Adik kelas saya rahmat itu ya. Wa man qata'aha qata'tuhu. Barang siapa yang memutus tali silaturahim, ya hubungan dia dengan Allah pun terputus. Bayangkan ya. Dari hadis ini saja, hadis qudsi ini, kita bisa melihat bahwa konsep hablum minallah tidak bisa dipisahkan dengan konsep hablum minannas. Jangan sampai ada orang yang udahlah cukup saya menyembah Allah aja. Silakan, bagus itu, tahajud dan lain-lain. Tapi dia melupakan hablum minannas. Ya, ada orang lagi kelaparan gak dikasih, ada kerabat gak ditolong ya. Nah, ini bertentangan dengan ayat ini. Justru semakin kita baik di tengah masyarakat, kepada kerabat, kepada sosial masyarakat ya, semakin baik juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada batasan gak Ustadz ketika kita berbuat baik kepada kerabat? Ada batasannya ya. Kalau kita di Indonesia lebih mengenal nepotisme ya. Jadi di kalangan sahabat pun pernah kejadian ya. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah
kan kerabat-kerabatnya banyak yang jadi gubernur ya, si fulan. Nah di kemudian hari itu menimbulkan masalah ya, ya ini memang beliau Utsman bin Affan punya kebijakan tertentu ya, tetapi memang di kemudian hari menimbulkan permasalahan tertentu. Ada namanya perang Jamal, perang Siffin ya, dan lain-lain. Tapi mereka semuanya ahli surga ya, intinya seperti itu ya. Kalau zaman sekarang ya belum tentu ahli surga ya. Ya, apalagi kalau konotasinya kurang baik ya, untuk saling membuat hal-hal komunitas tertentu dalam kejahatan itu tidak baik ya. Wa qila li Rasulillah ayyun nasi afdal qala atqahum lillahi wa awsaluhum lirrahimi wa amurum bil ma'rufi wa anhahum 'anil munkar. Dan bahkan dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa sih manusia yang paling baik ya? Lalu apa kata Rasulullah? Atqahum, yang pertama adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah ini ya, tadi sudah saya jelaskan, yang paling bisa komitmen konsisten di bulan Ramadan, di bulan Syawal, Zulqa'dah dan lain-lainnya ya. Yang kedua apa? Wa awsaluhum lirrahimi. Yang kedua adalah yang paling banyak menyambung tali silaturahim. Gaul kalau bahasa kita ya. Ya bapak ke ibu, anak ke ibu ya, ke kerabat, siapapun itu ya. Nah, kalau di Arab, nah ini coba saya bandingkan adat apa itu soruk ya. Ya, saya sudahi beberapa menit lagi. Kalau di Arab itu memang sisi kerabatannya sangat kental ya. Sebenarnya kita pun kental ya. Mau suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, suku Sulawesi, suku apapun di Indonesia memang kental ya. Tapi sebatas yang saya lihat ya, karena saya tahu pernah tinggal di Indonesia, pernah tinggal juga di Arab ya. Lebih kental di Arab ya, si kerabatan itu ya. Nah, kekentalan kekerabatan ini bisa menimbulkan potensi positif ya, yang saya sampaikan tadi ya, tapi juga bisa menimbulkan potensi negatif ya. Nepotisme, salah pun tetap dibela, itu terkadang kejadian ya. Kita akan membahas dari sisi positifnya dulu ya di Arab itu ya. Positifnya gimana? Tali silaturahim itu sangat luar biasa ya. Tahu sepupunya, tahu anak sepupunya, tahu ponakannya, itu ziarah itu dijaga mereka ya. Bahkan namanya ada ailah ya. Ailah itu keluarga kalau dalam bahasa Indonesianya. Kalau zaman dulu qabilah itu apa? Ya kabilah, suku ya. Ada kabilah, kalau kita diterjemahkan kabilah Sunda, kabilah Jawa ya. Padahal besar itu sebenarnya ya. Ada kabilah Batak, kabilah Sulawesi ya, macam-macam ya. Padahal itu kabilah itu atau ailah kecil saja sebenarnya ya. Misalnya saya punya kakek. Nah, itu sudah menjadi kabilah itu sebenarnya ya, kalau di Arab ya ailah namanya. Kakek saya punya anak-anak ya, sepupu-sepupu, cucu-cucu, itu sudah menjadi ailah ya. Kakek apalah, jadi ailah itu banyak ya. Ailah itu ya kalau bahasa kita kabilah ya. Tapi mereka dijaga kekerabatan sampai dalam pernikahan terkadang tidak menikahkan anaknya kecuali dengan sepupunya, ya lingkaran-lingkaran itu juga ya. Kalau kita kan biasa ya, nikah beda suku, nikah beda ini. Kalau mereka terkadang ini adat, kayak dengan adat. Mereka nikah dengan beda suku, apalagi beda keluarga, itu berat bagi mereka ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang kalau misalnya baik keluarga ini akan kebawa baik ya. Tapi kalau negatifnya tadi terkadang ada nepotisme, ada juga terkadang yang sisi-sisi negatifnya ya. Tapi terlepas dari itu, selagi kita masih menyambung tali silaturahim, terlepas daripada yang hal-hal yang negatif berlebihan tadi seperti nepotisme misalnya, atau yang kedua misalnya kalau misalnya ada sepupunya dia salah, tetap dibela ya. Ada adiknya yang salah, tetap dibela. Terkadang kejadian ya. Sama anak tetangga gitu kan. Siapa adiknya
konflik dengan anak tetangga, yang salah dia padahal, tapi tetap dibela. Nah, itu terkadang kejadian ya di Arab ya. Kalau di Indonesia ada tapi nggak separah di sana ya. Jadi kekerabatan itu sangat kental. Nah, terlepas daripada itu, kita melihat daripada sisi positif dari tali silaturahim ini, kita menyambung tali silaturahim untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi diarahkan ketika kita bersedekah, yang prioritas itu adalah kepada kerabat kita yang terdekat ya. Taib, ahlan wa sahlan, kalau ada yang ditanyakan berkaitan dengan konsep takwa dan silaturahim ini, silakan, ada yang bertanya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada akan saya simpulkan ya. Kesimpulannya adalah bahwa hubungan kita dengan Allah ya, vertikal ya berarti ya. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu berbanding lurus dengan hubungan kita dengan manusia ya, horizontal tadi ya. Kalau di bulan Ramadan kita diarahkan garis lurus ke atas, tapi di bulan Syawal ini ya ke atas harus tetap ya. Momentum kita untuk sesama manusia ya. Bahkan Rasulullah menggambarkan bahwa orang yang paling banyak silaturahim ya, khairukum ahsanukum khuluqan, yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik akhlaknya ya. Dan yang paling terbaik akhlaknya manusia seluruhnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah terus menyambung tali silaturahim kepada siapapun, baik kepada orang manapun, bahkan kepada musuh ya. Rasulullah pun tetap baik ya, kecuali musuh di medan perang ya, ketika perang sudah berkecamuk. Tapi kalau masih masa damai, Rasulullah pun masih melakukan kebaikan-kebaikan tertentu ya. Taib, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.